Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu, khususan ala hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi syukurlah ilahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 1122 kalau di saya. Ustaz berapa? 1018. Oh, bisa 4 ya. Bisa beda ya. Manijtanaba arba'an dakhalal jannata. Ad-dima'a wal amwala wal furuja wal ashribata. Rawahu al-Bazzar. Man siapapun ijtanaba, yang menjauhi arba'an 4 dakhalal jannah, berarti ada 4 yang menghalangi diraihnya tiket jannah atau surga. Yang pertama ad-dima'a, darah. Maksudnya apa? 4 ini adalah termasuk bagian dosa besar. Dimak di sini maksudnya adalah bi alla yasfika damamri'in zulman, tidak melakukan pembunuhan, mengalirkan darah zulman secara zalim. Berarti ada yang membunuh enggak zalim? Ya ada. Nah itu tim apa sih? Al-Fujur. Itu kan sesuai aturan. Wal amwala, harta benda. Syarahnya bi alla yatanawala minha syai'an bi ghairi haqqin, yaitu orang yang bisa menghindarkan diri tidak menzalimi orang lain dalam urusan harta benda, amwal. Yang ketiga wal furuja, kemaluan, alias menghindari zina. Zina tentu yang dimaksud zina yang zina besar ya. Kalau zina kecil-kecilan ya tiap hari kita mah. Nah ya Pak, ayo apalagi wah zaman sekarang kok ayo Pak. Dari rumah mah yo ngaji, kadang di tengah jalan ya ketemunya yang ya begitu, dilihat dosa, nggak dilihat kok yang barang bagus. Zina kecil-kecilan kayaknya nggak mungkin ya. Sekarang kalau dulu katanya masyarakat kota, sekarang mau di desa sama mawon sama aja. Di HP kita nonton apa gitu ya, iklannya ya, ya tempat pariwisata yang kemudian wal ashribah, minuman. Tentu minuman yang bikin ya Pak Joko ya, termasuk dosa besar. 4 yang termasuk dosa besar, yaitu membunuh, mencuri, tentunya itu ya, amwal itu ya, ya masalah mencuri kan harta ya, korupsi lah termasuk, wal furuja zina, kemudian wal ashibah, meminum minuman yang memabukkan. Kalau buat jamu gimana Pak Joko? Kelalen kalau ini haram gitu ya, dikirain mateh. Oh iya kelalen.
Iya kalau buat jamu, iya kan haramnya kan kalau mabuk. Lah kalau nggak mabuk cuman satu glegek gitu. Iya tetap aja. Kullu muskirin haramun qaliluhu am kathiruhu. Setiap yang memabukkan itu haram. Baik itu jumlahnya banyak ataupun sedikit. Ini di sini ada sarahnya bi alla yashriba syaraban sya'nahul iskar wa illam yaskar likillatihi, yaitu segala minuman yang berpotensi memabukkan dan tujuan meminumnya memang untuk mabuk, kalaupun tidak mabuk karena sedikit ya tetap hukumnya haram. Kalau minum air tape iya, tapi kalau banyak konon katanya ya, saya hanya dengar-dengar air tape loh. Iya, tape. Kalau orang Makassar itu kan tape dibikin bulat-bulat itu. Saya pernah dikasih satu kayak kotak itu loh. Saya taruh di kulkas itu lama-lama airnya jadi banyak. Mau saya minum, ntar saya mabuk. Nah pokoknya segala yang berpotensi memabukkan ya wis dihindari. Kalau anak-anak kadang ya nggak pakai itu tapi pakai lem. Itu saya pernah lihat dulu lem itu loh, lem apa? Lem iPhone. Nah, lem yang dulu buat bengkel tambal sepeda. Itu kan kecil-kecil segelas itu. Disot-sot, tutup lagi sedot. Saya pernah lihat. Tapi di sarahnya tadi kan tujuannya untuk mabuk walaupun tidak mabuk itu. Nah, tapi kan ada lanjutannya. Wa illam, tapi walaupun seandainya tidak mabuk karena minumnya sedikit, ya tetap sama hukumnya. Itu tujuannya memang tujuannya untuk mabuk. Tapi walaupun nggak mabuk, seandainya nggak mabuk, tetapi wong itu benda barang yang berpotensi mabuk, ya tetap haram. Lah kalau untuk tujuannya jamu, lah iya. Innamal a'malu binniyat. Gitu ya, innamal a'malu binniyat. Oh, udah gimana? Iya kan, innamal a'malu binniyat. Kalau bahwa amal itu tergantung daripada niatnya. Ntar lama-lama orang lagi main perempuan begitu ya. Niatnya sedekah, kayak kok. Iya nyeneng ke itu kalau surur, nyeneng ke wong itu kalau surur iku ya sedekah. Lah sementara dulu memang ada, saya kenal orang marinir. Lah itu memang hobinya ya begitu. Nah terus saya tanya, Bang, emang nggak kepikiran, wah niatin sedekah kan dalilnya itu tadi. Hadis itu bukan berarti melegalkan yang haram. Hadis itu awalnya sesuatu yang mubah itu bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib tergantung niat. Lah kalau lihat asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis innamal a'malu binniyat itu kan ketika Rasulullah itu ngajak hijrah. Lah di antara sekian sahabat itu ada yang memang hijrahnya ya lillahi wa rasulih, ada karena pengen usahanya di Mekah itu nggak jalan. Siapa tahu nanti begitu pindah ke Madinah usaha saya jalan. Ada yang punya perempuan yang pengen dikawini apa namanya? Gacoan apa namanya? Cem-ceman ke orang Jawa ya. Apa namanya? Cem-ceman lah ya. Apa namanya? Kalau orang ini pokoknya ada wanita yang diincar, ternyata pindah. Wah ini kalau saya nggak ikut pindah yo diambil orang, akhirnya pindah. Lah ketika dalam perjalanan itulah mungkin ya terjadi obrolan ya, kamu hijrah ngapain? Oh saya ikuti Kanjeng Nabi. Wah kalau saya nggak, bisnis saya di Mekah nggak jalan, siapa tahu di Madinah. Wah kalau saya ada anaknya si Ono, cakep. Kalau saya nggak ikut hilang. Lah kemudian timbul innamal a'malu binniyat, bahwa kalian hijrah ini nanti dapatnya tergantung niatnya. Padahal pengen dagang itu kan ya bukan kejelekan ya. Pengen nikahi wanita ya enggak jelek. Tapi ketika dilaksanakan disisipkan dalam niat yang itu kan merusak nilainya, maka langsung timbul hadis innamal a'malu binniyat. Terus lagi
hadis ini juga berkenaan dengan yang lahirnya Nabi loh, Abraha. Apa itu? Tahun gajah. Lah itu Rasulullah kan ada yang nanya, ya Rasul, pada saat tragedi penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha itu yang mati kena tarmihim bihijarati min sijil, itu kan bukan hanya tentara Abraha, tapi ada warga yang memang nggak jauh tinggalnya situ ya ikut mati. Lah orang yang seperti ini gimana ya Rasulullah? Langsung tadi innamal a'malu binniyat. Kalau memang dia nggak ada niat untuk bergabung dengan pasukan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, ya apa-apa. Nah, apalagi kalau saat itu dia kan belum ada Islam datang, masih disebut dengan kaum Fatroh. Kaum Fatroh itu gampangnya kaum kosong. Kosong itu nggak ada catatan amal. Kayak orang gila itu masuknya kaum Fatroh. Nah, di medsos yang terjadi perdebatan seru itu kan mengenai ayah dan ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang-orang Wahabi dia bilang karena berdasarkan hadis abi wa abukum finnar. Rasulullah ketika ditanya, bapakmu gimana ya Rasulullah? Bapakmu dan bapakmu sama di neraka. Nah, hadis ini multi tafsir karena kata abi itu banyak dipakai oleh orang Arab untuk menyebut semua orang yang saudara dengan bapak. Paman, Pak D, kalau orang Jawa ya Pak D, Pak Le. Terus pokoknya yang saudara dengan bapak itu banyak memakai bahasa abun, bapak. Nah, oleh orang-orang kita ulama al-sunnah yang dimaksud ini adalah Abu Thalib, bukan Abdullah. Kalau Abdullah itu kan meninggal saat Rasulullah masih dalam kandungan, artinya belum ada dakwah Islam. Nah itu yang disebut dengan kaum Fatroh. Nah kalau di Indonesia yo zaman-zaman sebelum datangnya Islam. Nah mereka ini disebut kaum Fatroh. Mungkin kalau sekarang kayak apa itu yang suku-suku pedalaman yang memang sama sekali belum pernah ada Islam datang, ya kecuali kalau udah pernah Islam datang dia nggak mau, lain lagi urusannya. Nah itu kaum Fatroh. Kok sampai di sini? Iya Ulumuddin Imam Ghazali ekstrim loh Ustaz. Nah, iya. Dia pernah saya cerita itu. Apa itu? Itu antara istri sama temennya tidur satu kamar. Tujuannya sama istrinya, mau menggaul istrinya kan, mati lampu gelap-gelap, keliru temennya. Itu di buku itu malah halal. Karena itu kan kalau dalam hukum itu loh, bukan. Dalam Islam kan kalau orang yang berzina dirajam, hukum apa namanya? Nah ini termasuk bukan zina memang, karena dia yakin bahwa ini istrinya, tapi ternyata bukan. Lah itu apa namanya, lupa saya, kok lupa ya. Tapi memang ada dalam hukum fikih itu tidak termasuk dihukumi zina karena dia memang yakin bahwa ini ini adalah istrinya. Nah, ternyata tidak. Tapi kalau di dunia nyata apa ya ono ya. Nah, justru sebaliknya, tujuannya sama orang itu, nggak taunya salah sama istrinya, istri sendiri, itu malah haram katanya. Itu dalam menerangkan inamal a'malu binniyat itu di situ. Lah sama. Di situ. Ini misalnya mohon maaf ya, ketika kita berhubungan dengan istri, tapi yang di bayangan kita di depan ini bukan istri. Termasuk haram itu. Apa saya baca di Quratul Uyun apa Qudul Hujan ya, itu ketika pasang suami istri berhubungan badan itu kan halal, tapi dalam bayangannya menghayalkan yang lain ini termasuk haram. Umpama ya tadi ya bayangin siapa ber maning-maning dia. Apa lagi ya? Ayo, itu dalam menerangkan innamal a'malu binniyat itu sampai ke situ gitu. Iya. Niatnya memang dia berhubungan dengan istrinya, tapi ternyata bukan. Ya, atau dia niatnya mau berzina, tapi ternyata dengan istrinya. Lah itu kan sama saja dia berhubungan dengan istri, tapi yang dibayangannya orang lain. Itu dalam hukum
Hukum fikih. Hukum fikih itu kan menghukumi terkadang sesuatu yang diniatkan, terkadang sesuatu yang sudah terjadi. Tetapi kalau baru dibatin, belum terlaksana, maka tidak ada hukum. Itu ketika tafsir ayat yang biasa orang tahlilan itu. Bukan, yang sebelumnya. Yang lillahi. Tubudukum apa itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil wa in tubdu autufukum. Lah itu loh. Nah, ya ayat itu loh. Bahwa sesuatu yang dihukumi itu adalah yang sudah kau nampakkan dalam perbuatan atau diniatkan. Tapi kalau baru dalam hati itu hukum masih ada di dalam sini, itu belum ada hukum apa-apa. Baru. Tapi itu yang niat-niat buruk loh. Kalau niat baik, walaupun baru niat ya tetap. Ntar malam mau tahajud, malah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba, siapa yang cinta lillahi karena Allah, wa abghadha dan benci lillah juga karena Allah, wa a'ta memberi lillah juga karena Allah, wa mana'a dan ia menahan tidak memberi lillah juga karena Allah. Artinya wis semuanya lillahi ta'ala. Saya senang orang, saya nggak suka sama orang, saya memberi, saya nggak memberi, niatnya satu, lillahi ta'ala. Maka dalam hadis ini faqad istakmalal iman, maka sungguh sempurna imannya. Udah nggak ada apa ya, tapi ini yo bukan perkara mudah ya. Wong kita berbuat baik itu kan karena ada imbal balik atau harapan baik ya. Kita berbuat baik itu kan masih diintervensi orang lain. Begitu sekali kita tidak dibaikin, wah ya langsung salam olahraga lah pokoknya ya. Kebaikan kita itu masih diintervensi kebaikan orang lain. Ya kalau dia baik, saya baik, ya kan? Tapi kalau dia jahat, jangan tanya, bisa lebih 10 kali lipat. Nah, ya artinya tidak menyukai seseorang ya karena Allah. Artinya saya tidak mau bergaul lagi karena kalau saya bergaul sama dia, nanti saya malah makin berantakan. Ekonomi saya berantakan, ngaji saya berantakan, kerjaan saya berantakan. Artinya kan menjauhi orang kan. Menjauhi tapi alasannya ya kebaikan yang lillah itu tadi. Atau tidak memberi. Kalau memberi mah udah wajar lah ya. Tidak memberi. Saya menahan ini tidak memberi ke dia ya karena lillahi ta'ala. Misalnya kita tahu orang itu hobi slot. Bang, hebat nih bang. Top up. Kalau enggak ya cash nggak apa-apa dah. 1 juta aja dulu 1 juta. Kalau kita kasih, itu judinya yo makin teman. Ya harapannya kalau nggak dikasih berhenti. Cuman yo kalau orang udah terlanjur begitu ya malah nyari yang lain. Tapi paling tidak kan tidak dari kita. Ya pengemis. Ya kayak sama anak, kita memberi nggak memberi itu kan ya ada tujuan baik ya. Tidak semua yang diminta oleh anak kita kasih, itu berarti kan tidak memberi juga wa mana'a lillah. Itu dalam hadis ini termasuk orang yang sempurna imannya. Ukurannya udah lillahi ta'ala lah bodo amat kata orang. Kalau pokoknya saya yakin ini baik lanjut, kalau nggak baik ya wis pai. Ya tadi memang kadang kita itu ya masih terprovokasi oleh orang. Begitu ayo maju semangat, dia kok usah maju lah, nggak usah. Yes, kita ya cuman begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, hadis ini udah berulang-ulang ya. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Man siapapun ahabba yang ia senang, ayyubsata diluaskan lahu untuknya fi rizqihi dalam urusan rizkinya. Wah ini udah umum lah.
Orang yang banyak relasi, insya Allah urusan rezekinya gampang. Apalagi kita ya, apalagi orang yang bergerak di bidang jasa, itu kan rata-rata ya relasi, kecuali karyawan ya Bro. Iya, pokoknya dari A sampai Z ya wis gitu-gituan. Nah, kalau orang di bidang jasa kan dari mulut ke mulut. Wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya. Apakah nanti awalnya dijatah 60 jadi 70 gitu? Ini kan bahasa kinayah. Bahasa kinayah itu kias. Panjang umur itu bukan berarti jatah catatan 60 jadi 70, enggak. Ya 60 tetap 60. Tetapi usianya yang 60 itu sama nilainya dengan orang yang 70. Artinya ya dalam silaturahmi itu kan ya ada nilai pahalanya. Lah dalam tabungan pahala itu kan nambah sama dengan orang yang seandainya dikasih umur 70 tapi jarang silaturahim, kan pahala dari silaturahmi itu dia tidak dapat. Kalau yang di surat An-Nasr seperti yang kata kita ini, Yang apa itu? yang apa? Tanggungnya Nabi Musa atau Nabi Ibrahim ya. Beda arti materi beda. Oh iya. Di surat An-Nasr ya nggak bisa. Memang apa ya, itu namanya Israiliyat. Israiliyat itu boleh percaya, boleh enggak. Itu kalau dalam ilmu hadis gitu. Israiliyat itu cerita yang terjadi di kaum sebelum Nabi Muhammad. Kalau memang ada pendukung dari hadis yang sahih, ya wajib kita percaya. Tapi kalau tidak, percaya monggo, enggak yo, enggak apa-apa. Ya, itu cerita-cerita Israiliyat. Apalagi dalam kitab Mawaidul Usfuliyah. Terus kitab apalagi itu Daqaiqul Akhbar, itu kan rata-rata cerita Israiliyat. Lah cerita Israiliyat itu yo tadi kalau para ulama memberikan pandangan mau cerita mau percaya syukur, nggak percaya yo nggak pokok. Tapi kalau hanya sekedar untuk apa ya, bukan menjadi landasan halal haram, itu rapopo. Kalau hanya untuk apalagi untuk cerita-cerita ya rapopo. Memang dalam Durratun Nasihin ya, apalagi Durratun Nasihin itu kan ulama-ulama kita juga mempersoalkan kan. Misalnya kayak Dr. Lutfi Fathullah Mughni, itu asli ulama Betawi. Terus putranya Mbah Maimun Gus Najih itu juga bukan mempersoalkan, membuat catatan-catatan dari kitab Durratun Nasihin itulah. Tentang cerita itu ada itu cerita Nabi Sulaiman itu. Ini yang saya baca. Ketika Israel berkunjung ke Nabi Allah Sulaiman, itu Israel kaget loh. Orang ini kan dalam catatan saya ini jatah matinya itu di Pulau Sono. Lah ini orang ini di sini. Nah kemudian ketika ini di riwayat yang saya baca ya, lupa saya dari kitab Popo ya. Karena biasanya kan cerita Israiliyat. Nah ketika itu kemudian Nabi Sulaiman ngobrol sama Israel. Lah kok kesini mas? Iya main, cuman nanti saya ada tugas jam ini di sono, mau nyabit nyawanya si Ono no. Tapi orangnya masih di sini. Lah orang itu ketika tahu ini Israel tapi tugasnya apa mau ngapain kan nggak tahu, langsung minta tolong Nabi Sulaiman, Nabi kamu kan bisa komunikasi sama angin, terbangkan saya ke Kalimantan. Lah begitu Israel sono, lah orang ini kok nyusul, ya bener emang catatannya di sini. Makanya kalau nggak pernah ke Ancol Bor, kok tiba-tiba ada yang ngajak, hati-hati gitu. Siapa tahu. Nah, iya kayak cerita, ya itu Israiliyat namanya. Israiliyat itu ya boleh percaya, boleh enggak. Tapi kalau saya pribadi, ya kalau ngaji santri-santri NU banyak bercerita tentang Israiliyat. Tapi coba kalau ngaji di santri Wahabi, santri Muhammadiyah, langsung. Makanya saya kadang, tapi kalau saya khotbah Jumat memang menghindari cerita-cerita yang seperti itu. Karena saya kalau khotbah Jumat biasanya kalau nggak ayat ya hadis yang sahih. Kecuali kalau ngaji begini, itu pun hanya untuk bercerita apalah ya tadi, mau percaya syukur, nggak percaya ya syukur. Cuman kadang saya ya mengkritisi teman-teman sendirilah. Sesuatu yang sumbernya nggak jelas, terus kemudian disampaikan di khotbah Jumat. Itu yang seringnya dari teman-teman sendiri yang saya kritisi.
Apalagi ya tadi itu yang Israiliyat, apalagi cuma cerita dari mulut ke mulut, itu kan dalam hadis sahih kan wa kuriha lakum qila wa qala. Termasuk yang tidak aku sukai kata Rasulullah dari kalian itu qila, dikatakan, wa qala kemudian mengatakan. Artinya sesuatu yang hanya katanya, nggak ada sumber jelas. Inilah titik yang dikritisi oleh saudara-saudara Wahabi dari kita, yaitu bahkan ya, mohon maaf, kalau kita nyari di internet, itu pun yang pakai data bagus itu kadang-kadang dari Wahabi. Yang dari kita kadang nggak disebutkan ini loh, sumbernya dari mana. Hanya tadi, kalau ini hitung-hitungan anak kampus penulisan ini ya nggak diterima, oh nggak ada sumbernya. Formatnya nggak ada. Wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kalau ingin panjang umur yo rajin-rajinlah silaturahim. Tapi tadi yo bukan perpanjangan waktu, bukan. Waktunya maksimal, tetap waktunya 90 menit umpama, tapi goalnya banyak. Oh, bukan kok waktunya yang diperpanjang jadi 120 menit. Persib gimana baru menang tadi, Bang? Menang 2-1. Wah, jadi ini. Terakhir. Jadi pesta ini. Jadi. Oh ya, alhamdulillah. Ada Ustaz tadi kita doanya gimana? Ya Allah mansur Persib gitu. Jadi juara deui. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba dunyahu, man siapapun ahabba yang lebih cinta dunyahu terhadap dunia, adarra maka berbahaya bi akhiratihi dengan urusan akhiratnya. Orang yang terlalu cinta dengan dunianya otomatis biasanya urusan akhiratnya terbengkalai. Tapi ya sebaliknya, wa man ahabba akhiratahu, siapa yang terlalu cinta dengan akhiratnya, adarra bi dunyahu, terbengkalai urusan dunianya. Doa kita kan gak gitu ya. Doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia enak, akhirat ya enak. Kalau Quran ayatnya wa bataghi fi ma ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat sekuatnya, tapi jangan lupakan jatahmu di dunia. Artinya ya tadi fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang ibadah terus padahal dia masih punya tanggungan anak istri, malah diomelin sama sahabat Umar. Orang dari pagi sampai siang di masjid, ketemu sahabat Umar malah ditarik langsung ditendang. Kalau bahasa kita tendang pantatnya, sono ke pasar. Lah kecuali memang udah pensiunan, udah selesai ya wes lah ya, wiridan ya kelar-kelar. Saya pernah baca tulisan di buku apa lupa, di buku ini. Ibadahnya seorang pejabat itu bukan wiridan, bukan ikut yasinan, bukan pejabat itu pokoknya ya ngurusi rakyat, itu ibadahnya pejabat. Apa Gus Kausar, apa Gus Bahaya, lupa saya. Lah ada pejabat kok jam 9 jamnya ngantor kok malah duha. Wah, itu. Saya pernah ngisi pengajian di Trisakti. Itu ada salah satu pimpinan anaknya. Pak, gimana hukumnya kalau ada karyawan atau dosen nyolong-nyolong jam ngajar, dia sholat duha? Saya bilang dolim, Pak. Dolim itu. Wong dia perjanjian wajibnya itu melaksanakan tugasnya sebagai karyawan atau dosen. Nah kalau memang kecuali ada kesepakatan sekitar setengah jam ada waktu untuk duha, ya monggo. Ini kadang kan uniknya saat kerja nyolong-nyolong duha, giliran libur. Nggak pernah. Akal-akalan jam istirahat. Tapi memang saya pernah ketemu lagi itu waktu ngisi di apa ya, tapi rata-rata di perusahaan. Ya ada aja karyawan katanya nyelip duha. Ya. Bulan puasa, tikam, ini kayak tikam. Nah, perjanjian yang wajibnya ibadah itu kan ada ibadah prioritas ya. Prioritasnya kan tergantung dari pekerjaannya. Kalau dia guru ya ngajar, kalau karyawan ya kerja. Itu ibadah prioritas. Kecuali kalau ibadah wajib kita semuanya sama, yang wajib secara qat'i.
sholat, puasa, sama. Tapi ibadah yang lain itu loh, yang beda-beda tergantung dari profesinya. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Tapi di penghujung hadis, fa'athiru, maka prioritaskan, dahulukan, pilihlah. Ma yabqa, apa yang berjangka panjang, ala ma yafna, daripada yang berjangka pendek. Tapi kalau ya betul. Fana ya. Fana hancur, rusak, jangka pendek. Yabqa, jangka panjang, yang lebih kekal daripada yang hancur, atau jadilah jangka panjang atau yang jangka pendek. Walal akhiratu khairu wa abqa. Bismillahirrahmanirrahim. Man siapapun ahabba, yang menghendaki atau mencintai, ayyatamassalahur rijalu qiyaman, menginginkan, lahu untuknya ar-rijalu, orang-orang itu qiyaman, berdiri. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang pengen ketika dia lewat, ketika dia datang, orang-orang itu berdiri nyambut dia. Orang gampangnya gila hormat ya. Saya itu pernah dilapori pengurus masjid, ada seorang ustadz yang gelarnya nggak disebut, marah-marah. Mungkin kalau Pak Yoko pernah lewat Cilincing, itu ada perumahan X Gaya Motor. Itu kan ada masjid pinggir jalan. Nah begitu saya datang, dia nanya, Pak Ustadz gelarnya apa? Nggak punya gelar saya. Kemarin saya diomelin Pak Ustadz, nama Ustadz siapa? Ustadz yang ngomong. Kenapa emang Pak? Dan saya kan nggak tahu ya dia di sekolah di mana, gelarnya apa ya. Pokoknya saya panggil Ustadz A. Begitu selesai khutbah Jumat, saya dipanggil. Terus ini saya sekolah mahal. Ini kok. Ya Allah. Gila hormat. Ayo, ini saya sekolahnya mahal, S1 sekian tahun, S2, wah. Jadi makanya sekarang kalau ada yang datang saya tanya gelar, lah gelar-gelaran. Ya kecuali kalau mau ngajar di kampus memang itu prosedurnya begitu, khutbah Jumat atau gelar-gelaran, gelar karpet. Man ahabba ayyatamassala lahur rijalu qiyaman, orang yang seneng dan ngarep orang-orang itu berdiri ketika nyambut dia datang, fal yatabawwa, maka dia udah pesen satu tiket mak'adahu, tempat duduknya, minan nar, rokok, alias karena sombong, gila hormat. Kalau nggak dipanggil pulang haji, nggak dipanggil Pak Haji, nggak mau nengok. Pulang umroh ya dipanggil Pak Umroh. Baru prostat aja kalau nggak dipanggil Ustadz nggak mau nengok. Padahal masih prostat ya. Proses menjadi Ustadz. Ya bener ya. Saya RT masa dipanggil cuma nama doang, teh gitu. Ya kalau bercanda ya apa-apa lah ya, bercanda ya. Tiket yang neraka karena takabur kalau dalam syarahnya. Orang seperti ini ya karena nyombong, pengen dihormati. Tapi pernah Rasulullah juga menyuruh orang itu untuk berdiri. Ya karena memang ada seorang yang datang dari sahabat, memang dia termasuk orang yang istimewa, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Sa'ad bin Mu'adz ini datang, Rasulullah ayo diri nyambut karena beliau orang terhormat. Tapi kan Sa'ad bin Mu'adz nggak pengen seperti itu, yang menghormati orang lain, tapi dia tidak pengen dihormati. Makanya di saudara kita yang Wahabius nggak perlu begitu-begitu, salaman. Nah, memang dulu ada salah satu guru saya di Guyanan itu nggak mau dicium tangannya, memang nggak mau. Asal lagi mau cium tangan paling begini. Ya itu mungkin menghindari itu lah, biar nggak wah ini saya nih. Fal yatabawwa maq'adahu minan. Nah ini nih yang dipakai orang Madura ini, tanah Tohan, ternyata hadisnya ini nih. Man siapapun Ammaro itu yang meramaikan, takmir, pengurus masjid itu kan nyebutnya takmir ya. Tapi kalau di sini kan enggak ya, di sini mah DKM ya. Di Indonesia kan ya kemakmuran.
Man ammara ardon, man siapapun ammara yang meramaikan atau yang merawat ardon bumi tanah, laisat yang tidak ada tanah itu li ahadin punya seseorang, fahuwa ahaqqu biha, maka orang itu lebih berhak terhadap tanah itu. Tanah atau lah, cuman persoalannya apakah di Indonesia ini tanah ada tanah yang nggak ada yang punya? Ya sudah, tanah negara semua. Ini tanah yang memang tidak ada yang punya. Kalau zaman dulu konon katanya ya, saya waktu tinggal di Kesemek itu ada bapak-bapak yang dia udah sepuh banget sih saat itu, udah meninggal sekarang. Dia cerita saat itu di daerah Jalan Duku, konon tahu Jalan Duku kayak kok? Tahu ya? Jalan Duku. Ya pokoknya seberangnya komplek angkatan Dewa Ruci itu konon katanya orang disuruh tinggal di situ, suruh nempatin doang aja nggak mau, karena katanya tempat jin buang anak. Itu tahun 40-an 50-an. Lah dia itu dulu kan tanahnya banyak. Pak Haji, tanahnya biasanya dulu nggak ada yang punya tanah, tinggal matok kemudian ngurus ke kelurahan. Apa itu? Apa sertifikat apa lah gitu. Nah, berarti kan memang tanah itu belum ada yang memiliki kan, tanah bertuan, ya bener. Cuman Madura sekarang pokoknya yo mungkin ya mengamalkan hadis ini kan ya. Hadisnya sahih loh, riwayat Bukhari. Man ammara ardhan laisat li ahadin fa huwa ahaqqu biha. Siapa yang merawat tanah itu sementara tanah itu tak bertuan, maka dia adalah orang yang lebih berhak terhadap tanah tersebut. Kalau dalam fikih itu ada namanya ihya'ul mawad. Ihya'ul mawad itu orang yang menggarap satu tanah dan memang tanah itu nggak ada yang punya, ya tadi secara legal nggak ada yang punya, maka dialah yang berhak terhadap tanah tersebut, termasuk yang ada di tanah itu. Cuman kalau di hukum Indonesia di ini ya diambil saenake dewi. Kalau di tanah itu ada ganja, maka itu ada milik yang punya tanah. Tapi kalau ada minyak milik negara. Iya, pokoknya kalau ada hasil bumi itu milik negara. Ya sudah mungkin digawe-gawe dhewe karepe kono ya. Unik gitu. Ya mawad, maka tanah yang tidak berstatus milik perorangan, nggak ada yang memiliki atau tanah umum lah ya, maka yang tumbuh di situ itu menjadi milik umum juga. Kalau ada yang ngaji orang Madura nih jangan dibaca ini. Bener bahasa ini. Iya. Repot itu. Tapi Kiai Madura udah baca ini masalahnya. Kalau zaman Nabi kan memang banyak tanah. Lah iya, saat itu. Nah, sekarang ya jadi persoalan kan sekarang tanah yang ada di sekarang ini loh. Kira-kira ada nggak tanah yang nggak ada yang punya? Ya mungkin dia pinggir kali gitu ya. Itu tanah pengairan. Tanah pengairan. Tanah tanah ada yang punya semua, ada status sertifikatnya ya. Iya kalau dulu katanya tahun 50-an itu banyak tanah yang ya itu tinggal matok dan itu ya memang diajukan ke kelurahan ya keluar sertifikat. Nah kalau sekarang, dan matok laut. Matok laut. Lah iya itu, pada nguruk itu. Iya ngamalkan hadis ini ya. Itu depan itu buat parkir saya itu kan ya punya. Ya punya perumahan. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis lagi, man ahabba ayyasila abahu fi qabrihi. Man siapapun ahabba yang dia suka ayyasila untuk menyambung abahu orang tuanya fi qabrihi dalam kuburnya. Nah, gimana? Pengen komunikasi dengan bapaknya yang ada di kuburan. Caranya fal yasil ikhwana abihi mim ba'dihi, maka tetaplah berkomunikasi dengan ikhwana abihi, saudara-saudara dari bapaknya, mim ba'dihi, setelah sepeninggal bapaknya. Ini wa abihi wa ummihi berlaku berarti. Nah, iya makanya kan kata bapak
ketika Rasulullah ditanya, bapakku sama bapakmu di mana ya Rasul? Bapakku bapakmu di neraka. Maka kata bapak abun itu tidak hanya dipakai untuk bapak kandung, bisa paman, bisa kedua orang tua. Maka dalam hadis itu kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu, maka kedua orang tuanya. Apa kedua bapaknya? Lah iya, enggak. Ya ini juga sama. Man ahabba ayyasila abahu, siapa yang ingin tetap berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Abahu itu dimanai kedua orang tuanya. Fi qabrihi, dalam kuburnya, falyasil ikhwana abihi min ba'di, maka hendaknya menyambung komunikasi dengan saudara-saudara. Ikhwan itu makna lebih luas daripada ikhwah atau akhun. Ikhwan bukan hanya yang saudara karena nasab, saudara karena nasib. Kayak di sini kan saudara karena nasib ya. Bukan karena nasab. Yang karena nasib paling cuma berapa orang lah ya. Yang lain kan karena nasib semua kan sama-sama terdampar di sini. Memang ada itu yang memperkuat hadis ini, itu ada, saya jumpai dalam hadis Minhajul Muslim namanya. Yang hadisnya sahih itu ketika ada seorang dari kelompok orang dari Bani Salamah, dia itu datang ke Rasulullah, ya Rasul, saya kalau pengen bakti sama orang tua gimana? Wong orang tua saya udah nggak ada. Rasulullah jawab itu, yang pertama as-sholatu alaihima, nyolatin. Maka Imam Nawawi Banten mengomentari yang mimpin sholat jenazah paling afdol itu ahli waris. Ahli waris bukan tentu anak ya. Bisa mantu, bisa kakak, bisa adik. Cuman kalau di sini burongan satu. Wes burongan pokoknya dari A sampai Z ustaz semua. Yang paling afdal kata Imam Nawawi Banten itu ahli waris. Kemudian wal istighfaru lahuma, memohon ampun untuk keduanya. Nah, kalau kita ya tahlilan 40, 70 dan seterusnya. Nah, kalau kata orang Soro ya sudah ada itu. Ya memang itu budaya. Perintahnya ya wal istighfaru lahuma itu. Kemudian yang ketiga, wa infadhu ahdihima. Kalau orang tua punya nadar, punya omongan, ya kita nuruti atau menjalani wasiat. Terus yang keempat yaitu menyambung tali persaudaraan dengan orang-orang yang dulu dekat dengan orang tua kita. Kalau di budaya Betawi ya nyorok lah ya, entah setahun sekali apa-apa dengan orang-orang yang dulu dekat dengan orang tua kita. Nah, kalau kita orang rantau pulang kampung, orang tua udah nggak ada, ya dulu siapa temennya bapak kita bawain rokok 2 bungkus ya dikenang terus. Anaknya si Ono. Nah, ini yang dijelaskan dalam hadis, man ahabba ayyasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi min ba'di. Siapa yang ingin tetap berkomunikasi dengan orang tuanya di alam yang sono, maka komunikasi dengan orang-orang yang menjadi orang terdekat dari orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan wa waladan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung hujan terus di sini kok. Iya, sebelum. Kamu hujan. Iya, tadi nelpon kampung hujan. Enak banget ya. Kemarin yang ceritakannya di mana? Tambun apa di mana?